Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa. La haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa MNC Muslim, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukrulillah, dan juga pecinta muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Insya Allah kembali kami akan menemani pemirsa di rumah insya Allah selama 1 jam ke depan. Seperti biasa bersama saya, Aida Syafira, dan juga suami saya Ustaz Taufikur Rahman. Dan kami kembali hadir di Bekasi Timur. Kali ini kita berkunjung bersilaturahim di kediaman Ibu Haji Siti Khadijah. Waduh, ini nama umi kita ya, istri di baginda Rasulullah SAW nih. Insya Allah mudah-mudahan akhlakul karimahnya seperti beliau juga, amin insya Allah. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan beliau ya pemirsa ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Aduh, mana cantiknya. Aduh, seneng banget lihatnya, cerah banget gitu, kuning-kuning seragamnya, subhanallah ya. Sehat Umi ya? Alhamdulillah. Umi adalah ketua majelis taklim, apa namanya Umi? Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub. Iya. Subhanallah. Sudah berapa lama majelis taklim ini? Sudah dari 2001. 2001. Betul. Alhamdulillah, Iya. istiqomah ya Bu ya. Amin. Makin bertambah terus jamaahnya Bu. Amin, masih. Amin, Iya. insya Allah. Iya. Ibu ngajar sendiri atau ada Ada ustadz dan ustazahnya. Alhamdulillah. Iya. Sebulan berapa kali Bu? Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Wah, di rumah Ibu semua? Iya, betul. Barokah rumah Ibu Amin, ya, luar biasa ya. amin, amin, Ini di ya Kampung Rabbal Jati nih pemirsa ya, di Bekasi Timur, subhanallah. Ibu, terima kasih ya, bukan bermaksud menggurui, ini malu saya ya, kita ya, Bi ya, di hadapan ustazah, di hadapan umi-umi yang sudah ngajinya dari tahun 2001 pemirsa. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya Bu ya, sama-sama kembali mengulang. Mungkin Ibu pasti sudah tahu, sudah paham, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengulang kembali pelajaran ya Bu ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah kita hari ini ingin membahas apa ya Bi ya? Tentang apa Bi? Lebaran sudah lewat. Bil afwi. Saling Saling- memaafkan dalam pandangan agama Islam. Wah, subhanallah. Saling memaafkan dalam Ya. pandangan Islam ya. Konsepnya seperti apa sih Islam memaknai kita sesama makhluk atau sesama ciptaan Allah di muka bumi ini saling memaafkan. Seperti apa pandangan Islam tentang saling memaafkan itu? Kita akan bahas insya Allah selama 1 jam ke depan pemirsa. Gimana Bi? Abi ingin cerita kepada para jamaah taklim Tanwirul Qulub. Betul Bu ya? Jujur bro, lihat kuning-kuning. Oh, seger Rawa banget. kuning beli durian. Kuning-kuning keren. Iya, lucu banget seragamnya. Cucok deh ibu-ibu deh. Iya. Ini yang grogi siapanya nih Bu? Ah, gitu. Ya. Jadi pemirsa, di acara muhasabah ini tadi sudah dibuka oleh istriku tercinta. Indonesia Merdeka. Ya, Bunda Aida Syafira. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mempunyai kebiasaan. Jadi kalau kedatangan tamu, mereka berebutan, seperti ada tender pun. Berebutan untuk apa? Menjamu tamu-tamunya ini. Tuh kebiasaan. Kalau kita kadang-kadang takutan malah. Jangan ada mampir sama gue nih. Ya, ntar makanan gue habis nih. Gitu loh, gitu. Ya enggak misalkan, kadang-kadang ada yang seperti itu gitu kan. Nah Rasulullah punya kebiasaan dengan para sahabat gitu. Jadi tamu datang berebutan. Kamu antum ala hisabi. Kamu udah aku tanggung di rumahku. Kamu udah aku tanggung di rumahku. Berebutan selalu Apa gitu. sebab sampai mereka berebutan gitu? Ya, karena memang selalu membiasakan menjadi tangan yang di atas, jangan jadi tangan yang di bawah. Oke, masih dalam konsep nanti endingnya saling memaafkan dalam pandangan Islam. Ternyata sekali waktu kedatangan tamu rombongan, di saat yang lain masing-masing sahabat sudah ngambil, kamu di rumahku aja ya nginepnya, kamu di rumahku aja ya. Ternyata Bunda ada satu tamu yang sahabat-sahabat yang lain pada nggak mau ngambil. Kenapa? Siapa tamu itu? Satu namanya Abul Batan. Abun itu bapak, batnun artinya perut. Jadi bapaknya perut. Tukang makan maksudnya gitu kali ya? Iya. Ya, jadi sahabat-sahabat yang lain nggak mau. Waduh, ini orangnya banyak makan nih, gitu kan? Gitu. Iya, namanya makanya julukannya Abul Batan, bapaknya perut. Gitu. Jadi yang lain takut, wah ntar makanan di rumah saya bisa tekor ini kan. Nah, yang lain pada nggak boleh ngambil. Rasulullah dengan begitu bijak, udah kamu aku yang nanggung. Ternyata ini Abul Batan punya sifat bukan hanya tukang makan, tapi sifatnya juga kurang baik karena hatinya munafik. Itu. Nah, Rasulullah yang jamu itu Abul Batan. Kemudian dijamu di hadapan Rasulullah, di rumahnya disiapkan sebagaimana layaknya tamu.
Karena kan di mana baginda Rasul mengajarkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti sikapnya selalu memuliakan tamunya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tahu ini Abul Batan hatinya punya sifat enggak baik, dalam artian sering munafik. Gitu. Tapi Rasulullah dengan berusaha nih dengan sikapnya mudah-mudahan terobati hatinya dan berubah. Diterimalah oleh Rasulullah, jamuan makan sudah disiapkan. Pas ketika jamuan makan malam sudah siap, memang dasar sikapnya nggak bagus. Rasulullah meleng, dihabiskan semua. Ini kira-kira kalau yang jadi tuan rumahnya ini jamaah taklim tanwirul qulub tuh tamu diapain? Ih, punya tamu temang gak tahu diri katanya. Dan yang lebih fatal lagi Bunda, ternyata bukan hanya dihabiskan itu makanan. Begitu masuk kamar, udah disiapkan kamar juga buat beliau. Ternyata karena makannya banyak, malam-malam sakit perut. Masya Allah. Udah gitu sakit perut, malam-malam dia mau keluar takut. Nggak kuat nahannya, dia buang hajat di kamar itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Istimewa banget ini tamunya ya, luar biasa. Gitu. Akhirnya begitu dia buang hajat di kamar itu, kotor, bau, sudah dia berasa salah, bukan malah tanggung jawab, diam-diam dia kabur dari rumah Rasulullah. Itu. Nah, di tengah perjalanan kaburnya ini karena takut juga dengan Rasulullah, karena malu, ternyata dia lupa ikat pinggang ketinggalan. Karena memang kebiasaan orang Arab kan Bun, berperang, kemana-mana bawa pedang. Ini ikat pinggangnya ketinggalan, otomatis ketinggalan apa? Ya pedangnya, ketinggalan uang jalannya, ya uang sakunya. Allah adil tuh ya. Dia bimbang, dia jalan, nggak bawa bekal. Dia balik muka tembok. Bu, kalau yang tuan rumahnya ibu nih tamu yang begini balik lagi ibu apain? Jujur. Jadi berbagai macam tanggapan ibu ini pemirsa ya tentang tamu istimewanya baginda Rasulullah tadi. Kita akan lanjutkan nih ceritanya seperti apa pemirsa ya. Jangan kemana-mana, kita akan teruskan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi rabbi, insya Allah. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita di Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi rabbi. Masih di kediaman Ibu Siti Masito ya. Subhanallah. Siti Khadijah kok jadi Siti Masito? Ingat cerita kemarin ya. Maaf ya Bu, jangan sampai bikin nasi kuning ya Bu ya. Tadi sedang menceritakan sesuatu hal yang menarik nih, banyak sekali tanggapan Ibu-ibu tentang cerita di zaman Rasulullah SAW, di mana beliau kedatangan seorang tamu yang luar biasa istimewa ya, sudah menghabiskan makanan di rumah baginda Rasulullah, buang hajat sembarangan gitu ya, akhirnya dia kabur deh gitu. Selanjutnya gimana tuh ceritanya? Lupa ikat pinggangnya ketinggalan, bimbang dia, lanjut terus tanpa bawa perbekalan. Pulang lagi ke rumah Rasulullah, mungkin muka tembok, kulit badak, gitu. Iya. Nah, akhirnya inilah memang jeleknya sifat kerdilnya, ya pengecut tetap tidak bertanggung jawab. Dia mau putuskan balik ke rumah Rasulullah dengan cara diam-diam. Dia balik lagi, Bu. Ya. Bu, terusin gak nih cerita? Orang pada serius tapi mah dengerin ya. Foto aja foto banget. Tahu nggak ya? Nah, ternyata dia diam-diam tuh ngumpet-ngumpet dengan bermaksud dan tujuan biar nggak ketahuan Rasulullah. Dia begitu sampai di rumah Rasulullah diam-diam, ya supaya nggak ketahuan. Bahkan yang hendak begitu mau masuk pintu, buka pintu, dia ngintip dulu dari lubang pintu tuh Bun, dia intip. Dia lihat dengan mata kepala sendiri, ternyata lemas dia. Bahkan tak kuasa meneteskan air mata. Subhanallah, aya naon
naon ya teh? Ada apa ya pemirsa Ya, ya? dia lihat di hadapannya ternyata Rasulullah tengah malam itu dia sedang mengepel lantai kotoran daripada Abul Batan ini. Subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagi dia pel, sedang bersihkan. Gak tuasan nih orang munafik. Inilah kalau Allah, Rasulullah tuh akhlaknya tuh. Hidayah tuh bisa lewat mana saja ya. Karena Rasulullah tahu dia orang munafik, Benar. tapi dia akan berusaha mengobati. Ternyata ngeliat akhlak Rasulullah SAW, ngelihat sedang dipel lantainya itu ibu. Dia sedang bersihkan kotoran si Abul Batan ini. Masya Allah. Nah, jadi Allah Karim tak kuasa dia, lemah lunglai, berderah air mata, melihat akhlak Rasulullah. Mulianya ya Allah. Sungguh mulianya akhlak Rasulullah. Sudah dia bertamu, makanan dihabiskan, buang hajat sembarangan. Ternyata begitu dia kembali, dia sedang mengepel tuh kotorannya. Daripada tamu yang nggak tahu etika ini. Ibu bisa jadi tuan rumah begini? Begitu dengar langsung gini ya. Aduh malu ya, seorang Rasul ya. Bu, kalau dia buka pintu di rumah ibu, ketemu tamunya dia. Siram air. Nah, dari begitu dia buka pintu benda, langsung kelihatan dia peluk tubuh Rasulullah dengan begitu erat, menangis dia, berderai air mata, minta maaf kepada Kanjeng Rasul. Kali Rasul balikin dasar lo ya. Ya. Ini gara-gara kamu loh gitu. Nah, Gaya tapi Rasulullah, diterima Masya Allah. Rasulullah nih si Abul Aduh, Batan subhanallah. dan dimaafkan dan diberikan. Nah, dari kelihat akhlak Nabi ini Bunda, terketuk hatinya, mendapatkan hidayah, hilang sudah penyakit munafiknya. Ini kalau kita cerita, Memaafkan. banyak kita membaca cerita-cerita riwayat dari pribadi baginda Rasulullah yang luar biasa ya. Bukan hanya itu yang luar biasa, bukan hanya cerita yang tadi, masih banyak lagi. Kita ambil di sini salah satunya, kita kembalikan kepada diri kita nih. Kalau kita sebagai tuan rumah, mampukah kita berbuat demikian seperti baginda Rasulullah gitu. Tapi memang Rasulullah itu diturunkan oleh Allah memang betul-betul untuk memperbaiki akhlak manusia pada saat itu yang jahiliyah ya, dan memang terbukti bisa merubah orang dari yang kasar menjadi lembut hatinya, dari yang tidak berperilaku baik menjadi baik karena akhlaknya Rasulullah. Kembali kepada diri kita sekarang, mampukah kita mengikuti? Kalau memang kita mencintai Rasulullah, memang mengaku umatnya baginda Rasulullah, dari hal yang terkecil dulu ya, insya Allah mudah-mudahan ini nasihat sekali buat kita, pelajaran buat kita. Makanya Bi ya, kita sekarang rada-rada sedih, rada-rada miris. Cerita-cerita tentang kisah-kisah zaman dahulu tuh sudah jarang kita temukan di mana-mana ya. Lebih banyak cerita-cerita film yang zaman sekarang modern. Bukannya tidak baik, tapi yang seperti ini yang betul-betul menunjukkan akhlak panutan kita baginda Rasulullah itu untuk betul-betul membuat kita tuh menjadi hamba Allah yang memang Allah inginkan, yang pemaaf, yang tidak pendendam, yang mampu menjamu tamu seperti itu gitu. Kita juga ya, kalau mungkin kedapatan yang seperti itu, Allah uji dengan yang demikian, kesabaran. Mampukah kita bersabar ya? Subhanallah. Bisa Bu, makanya. Jadi yang tadi katanya mau disiram air, mau di ini nih. Setelah mendengar begitu, kira-kira berubah atau tidak Bu? Balik lagi tuh tamu gimana Bu? Gimana Bu? Kalau misalnya tadi setelah kejadian begitu, kan tadi belum tahu nih ceritanya. Begitu kita lanjutkan kisahnya, ternyata baginda Rasulullah dengan ikhlasnya dia membersihkan. Lalu dia hadir, orang itu meminta maaf, Rasulullah tidak memaki-maki, tidak memarahi, justru memaafkan dan merangkul dia. Jawaban Ibu berubah nggak yang tadi nih? Melempar, menyiram air, ini berubah nggak Bu? Insya Allah luar biasa. Bisa. Nah inilah makanya tema kita kan ya saling memaafkan. Indahnya Islam ya, luar biasa. Ya Bunda, makanya di dalam Quran ya kembali lagi ya Abi sama Bunda juga jamaah pemirsa, kita bukan maksud menggurui. Yuk sama-sama kita lagi belajar mengkaji hati. Karena ketika bicara saling memaafkan, yang jelas ini obat-obat daripada penyakit hati yang memang terkadang fenomena di lapangan meraktekin yang gak segampang ngomongnya. Tapi Quran pun secara objektif siap atau gak siap, nerima atau gak nerima, kriteria bertakwa diantaranya yang sedang kita bahas. Jadi kalau kita cuma ngomong takwa, ya menjadi orang yang aku orang takwa yang hijabku panjang, tapi kriteria yang sedang kita bahas nggak masuk alias tidak mampu melakukannya, nonsen, bullshit,
bohong. Gitu. Ya makanya dalam Quran